Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang dimension dan toleransi. Sekarang kita langsung ke gambar aja. Ya, di sini yang pertama ada dimension line. Dimension line itu garis dimensi, dia nunjukin dimensi itu arahnya dari mana ke mana. Bisa dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Terus yang kedua ada limit of size. Limit of size itu batas ukuran terbesar yang dapat diterima dan ukuran yang bisa dari suatu vektor dimensi itu sendiri sama garis extension. Garis extension ini nunjukin arahnya, jadi garis terusan ke profil dimana dia dituju. Terus ada row itu nunjuk panah yang nunjuk dimensinya dia itu, jadi dia berhubungan sama extension line. Lalu ada basic dimension ini ada dimensi kecil dimana dia nunjukin posisi tertentu dari sebuah fitur. Terus ada visible gap, dia jarak antara extension line sama profil yang untuk kita buat nunjukin kalau dia tuh sebenarnya dimensi, bukan bagian dari profil. Nah, di nomor 13 ini ada toleransi. Toleransi ini nilai ada ketetapannya, ada nilainya. Jadi di sini plus 0,05 buat semuanya selain yang ada keterangannya. Lanjut lagi ke yang nomor 10. Di sini ada angka plus minus. Angka plus minus ini sama kayak nomor 9, limit of size, cuma bedanya di sini dia ada angka terbesar dan angka terkecilnya yang akan dioperasikan sama angka basis yang ada di depannya. Angka basisnya itu 1,25. Terus ada reference dimension. Reference dimension ini dia jarak yang secara nggak langsung ada di bangun yang udah kita bikin, cuma emang dia harusnya tergabung sama dimensi dari tempat lain. Di sini kasusnya itu lingkaran ini dia punya dimensi sendiri kan. Nah, ini jadi jarak dari bawah ke atasnya. Terus selanjutnya juga ada simbol diameter, ada simbol radius, dan juga ada leader line. Leader line ini dia garis tipis padat yang digunakan untuk menunjukkan fitur yang terkait dengan dimensi catatan atau simbol. Di sini buat menunjukkan fitur lingkaran di dalam bangun tersebut. Terus ada juga kita bisa gambar guideline buat kalau misalnya kita gambar pakai tangan. Nah, di sini ketebalannya itu beda buat kalau yang inci sama yang milimeter. Kalau yang inci itu 0,125, buat yang milimeter ini 3 milimeter. Nah, ini dia berbeda guideline-nya, dan juga ketebalannya pun beda. Ini buat bedain size sama location. Jadi kalau misalnya location itu dia nunjukin fitur tertentu di dalam profil, kalau misalnya size ini ukuran langsung dari profil yang kita buat. Lanjut, di sini ada datum. Datum itu jadi beberapa pecahan dari dimensi yang dimana dia tuh di dalam profil yang kita bikin ada fitur, jadi dia ada dimensi kecilnya. Nah, jadi bagi-bagi gitu. Di sini ada ukuran, ada perbedaan ukuran sama location. Nah, di sini ada kalau misalnya yang horizontal itu dia ada width, ada ketebalan sama ada lebar. Kalau misalnya untuk yang vertikal dia ada kedalaman sama tinggi. Nah, buat kalau misalnya diameter, dia ada diameter itu sendiri sama radius buat kalau nunjukin ukuran dari lingkaran. Terus di sini ada yang namanya location. Location itu dia memisahkan beberapa part tertentu di dalam profil. Contohnya ini seperti yang A. A ini dia dari garis pinggir ke garis titik ada sudut ini. Terus yang D ini dia dari titik mulai sudut sampai sudut dia berakhir. Terus ada juga sudutnya. Terus buat yang B sama C ini dia nunjukin titik tengah dari lingkaran. Yang terakhir ini ada coordinate dimension. Coordinate dimension ini biasanya dipakai di komputer. Nah, ini dia nunjukin kalau misalnya bagian kiri bawah itu titik 0,0 dan dia mengarah ke arah minus. Nah, ini min 30, terus min 40,
min 60, min 90. Terus untuk yang bawah juga sama, ini buat yang di sumbu lain. Jadi ada min 30, min 40, min 75, dan min 100. Ini yang model pertama untuk yang ke arah minus. Selanjutnya itu ada yang ke arah positif atau ke arah bagian dalam dari profil yang kita buat. Nah, ini sama kayak tadi, bedanya ini semua angkanya positif. Dan untuk profilnya dia ditambahkan dengan tabel di bagian atasnya. Lanjut, di sini ada grouping dimension. Grouping dimension atau staggering dimension, dia jadi kalau misalnya dimensi itu masih berada dalam satu zona, dia disejajarin satu sama lain. Nah, kayak gini. Dia nggak boleh dibikin kayak yang di sebelah kanan, kayak gini di dalam itu nggak boleh. Gunanya buat menghindari tumpang tindih antar satu dimensi sama dimensi lain. Terus ada juga stagger, ini dia dibikin secara paralel dimensinya. Dia bisa berupa panjang, lebar, maksudnya ukuran atau diameter, kayak gini. Terus selanjutnya itu ada angling extension line. Dia jadi buat profil-profil yang misalnya spasinya atau tempatnya itu terlalu minim. Nah, dia bisa ditarik ke bagian bawah dimensinya biar nggak tumpang tindih sama dimensi lain. Dia biasanya ada sudut-sudut tertentu buat narik garisnya. Untuk kasus ini mungkin 30 derajat atau 60 derajat dari sumbu-sumbu istimewa. Selanjutnya itu ada break extension line for arrow. Jadi kalau misalnya extension line itu ketemu sama arrow, dia otomatis harus diputusin karena arrow itu nunjukin dimensi di mana dia berasal, nggak boleh ketutup biar dia nggak rancu. Nah, kalau misalnya buat kasus yang bawah, yang do not break ini, dia nggak boleh diputus karena emang dia nggak terlalu menimbulkan kerancuan. Tetap aja dia kalau misalnya kita lihat dia itu menunjuk ke dimensi, bukan bagian dari profil yang kita bikin. Jadi apa-apa, garisnya ini nggak diputusin. Untuk selanjutnya ini ada center feature buat yang lingkaran ini. Jadi dia titik tengahnya itu nyambung ke extension line dari dimensinya. Buat yang bagian bawah dan bagian samping gunanya biar lurus antara dimensi jaraknya. Ini bisa juga kayak gini, dia nggak bentuk lingkaran langsung tapi tetap ada extension line-nya buat nyambungin ke dimensinya. Nah, ini ada chain line ini dia nunjukin buat profil-profil yang spesial. Contohnya ini di polish, sama di bagian atasnya itu ada diamond knurl. Diamond knurl itu kayak ulir yang bentuknya tuh saling silang gitu, membentuk diamond. Terus buat yang B ini dia buat nunjukin ada profil yang khusus gitu yang nggak bisa dilihat di normal view. Nah, dia dibikin pakai chain line sama section line. Terus juga dikasih nama di bagian plus label in this area itu, dia nanti dinamain dia nanti itu tuh isinya apa. Terus juga ada unidirectional and line methods. Jadi dia kalau misalnya kita bikin dimensi ini, kita boleh vertikal atau horizontal tergantung sama kebutuhan kita. Kalau ada dimension outside of view, jadi untuk bikin dimensi ini emang kita nggak boleh di dalam profil yang udah kita bikin karena takut akan terjadi tumpang tindih. Yang bagusnya itu emang di luarnya. Terus ada not to scale destination, dia di bagian bawahnya itu ada garisnya, jadi dia garis yang udah pasti, jadi memang ukurannya tuh segitu. Lalu ada using the symbol X to dimension repetitive, jadi ini profil yang diulang atau fitur yang diulang. Contohnya ini ada lubang, dia diulang 4 kali, jadi tulisannya 4x, diameternya 0,375. Lalu ada detail dari dimensioning. Yang pertama itu ada bikin radial leader lines, jadi di dalam leader line itu ada garis bantunya lagi dan dia harus lurus sama titik tengahnya biar ukurannya juga bisa pas.
Lalu ada simbol buat drilling. Yang pertama ada counterbore, yang kedua ada countersink, terus ada diameter juga, ada square juga buat nunjukin kalau misalnya bagian bawahnya itu bentuknya kotak, terus ada kedalaman dari bautnya itu. Nah, kita bisa lihat di sini cara bacanya itu dari bawah ke atas itu, yang paling atas itu lebar bawahnya, dan untuk yang tengah itu bentuk dan lebar dari kepalanya, dan untuk yang paling bawah itu adalah kedalaman kepalanya, bagian kepalanya. Nah, di sini contohnya 10 itu diameter bawah, bentuknya itu counterbore dengan diameter kepala itu 20 dan kedalaman kepala itu 8. Nah, ini juga sama. Bedanya di sini ada 90 derajat, jadi bagian bawahnya itu 10 dan bagian kepalanya ini dia segitiganya ini membentuk sudut 90 derajat kalau misalnya kita jadiin segitiga. Nah, itu jadi 90 derajat. Dengan diameter atasnya itu 20. Nah, ini diameter bagian atasnya itu harus 20. Harus pas 20. Untuk yang spot face ini, dia bedanya sama counterbore, dia lebih tipis untuk kedalaman kepalanya. Nah, sisanya dia sama. Terus ada buat blind hole. Blind hole ini dia biasanya pasak atau lubang yang memiliki pasak yang tidak memiliki kepala. Jadi dia di bagian lubangnya ini cuma dikasih diameter sama section view. Section view-nya ini ada diameter kedalamannya, dan di bagian normal view-nya juga ada diameter sama kedalamannya. Ya. Terus untuk yang dimensioning chambers itu nih ada di bagian kepala atau mungkin di bagian profil bawahnya. Kita bisa lihat di sini ada 90 derajat, itu untuk bagian kepalanya dari bagian sisi kiri ke bagian sisi kanan. Atau bisa juga menggunakan 45 derajat dari garis tengah ke pinggir untuk menghindari tumpang tindih dengan dimensi diameter. Lalu ini ada profil bawah, ketebalannya yang atas itu 2 dengan sudut chamfer 30 derajat. Dan ada juga yang ini 2 kali chamfer dengan sudut 45 derajat atau 2 kali 2 chamfer. Dia bisa juga seperti itu. Lalu ada dimensioning slot, dia buat bikin slot. Yang cara pertama itu dia ada jarak dari ujung kanan ke ujung kiri. Jadi benar-benar dari ujung ke ujung. Itu 40 dikali dengan lebarnya 10. Dan ini 2 kali membentuk lingkaran dengan jari-jari R. Nah, untuk cara kedua ini dia dari pusat lingkaran satu ke pusat lingkaran lainnya jaraknya yaitu 30. 30 ini dia dikali dengan 10, lebarnya sama dan membentuk 2 lingkaran juga. Nah, untuk yang terakhir ini karena dia bentuknya persegi panjang dan 2 lingkaran maka 2 kali R, dan untuk persegi panjangnya itu 40 dikali 10 untuk mewakili panjang kali lebarnya. Nah, di sini ada keysheet sama keyway. Dia buat kalau misalnya bikin kunci untuk di bagian dalam sama di bagian luar kita bisa tambahkan dimensi kecil dan dimensi besar. Dimensi kecilnya itu untuk lebarnya dan dimensi besarnya itu untuk kedalamannya dia dari bagian luar si profil tersebut. Bisa kita lihat seperti ini contohnya. Di sini juga ada standarisasi yang pernah dipakai dan sekarang dipakai. Yang sebelah kiri itu yang sekarang dipakai dan yang sebelah kanan itu yang sebelumnya pernah dipakai. Nah, ini dimensi yang mungkin sekarang kita kenal dan ini dimensi yang mungkin pernah kita lihat sekarang masih berlaku tapi sudah jarang digunakan. Nah, ini untuk through hole atau tembus, dia biasanya seperti ini. Mungkin ini tidak terlalu terlihat. Yang lebih terlihat itu yang D, dia ada tulisannya through, itu berarti dia tembus sampai ke bagian bawah dari profil. Lalu ada blind hole sama tadi dengan kedalaman itu pakai simbol seperti ini. Nah, ada juga yang menggunakan simbol kedalaman dengan X dan DP. DP itu artinya deep. Lalu ini sama seperti tadi, counterbore, spot face. Terus ini dia pakai true juga, sibor, diameter, deep, terus true juga, face, sama diameter.
sama spot price-nya. Dan untuk yang conversing ini juga sama seperti yang di atas. Nah, ini sama seperti tadi. Ini versi besarnya kita untuk membuat diameter tadi agar tidak tumpang tindih. Kita pakai grouping. Tapi ini berdasarkan level. Lalu ada juga dimensioning arcs. Jadi ini untuk lingkaran yang tidak benar-benar lingkaran bentuknya, cuma dia tetap memiliki titik tengah. Jadi dari titik tengah ini kita tarik dimensi dengan radius 40. Ini radiusnya 10 ke titik tengahnya. Dan untuk yang terakhir ini radiusnya 46 dari titik tengahnya. Lanjut ke for shortened leaders. Nah, ini untuk peringkasan. Jadi ini sama seperti yang di atas, seperti arc, cuma bedanya di sini titik tengahnya itu terlalu jauh dari profil yang kita buat. Jadi dia dibuat seperti tanda garis keriting ini sebagai bentuk ringkasan dari garis yang terlalu panjang. Ini tetap radiusnya itu 92 dengan jarak dari pusatnya itu 85 dan 110. Lalu ada juga ini buat pasak atau baut, dia 0,5 nya itu dia basic size-nya. Terus ada jenis pasaknya UNC dan jenis lubangnya. Buat yang belakang B atau 2A. Ini buat shaft. Ibaratnya di dalam shaft itu ada profil yang dengan diameter berbeda. Di sini ada ketebalannya, ada jari-jarinya juga. Terus ada juga kedalaman. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua simbol yang berbeda, yang bagian atas dan bagian bawah. Lanjut ke toleransi. Nah, belum. Ini contour dimensioning dulu. Jadi buat kalau misalnya kita bikin dimension itu harus di bagian terdekat dengan profil yang kita tuju. Nih contohnya yang bagian setengah lingkaran ini. Dia kan profilnya ke atas buat dibandingin sama garis yang di sebelah kiri. Nah, karena dia profilnya sebelah kiri dan lingkaran ini dekat, maka ditaruhnya di sebelah atas agar mudah dibacanya. Nah, ini juga nih sama, profilnya ditaruh di sebelah sini. Coba kita lihat yang bagian yang bawah. Ini yang seharusnya lingkarannya di sini, di bagian atasnya, dimensinya, ini malah ditaruh di sini. Ini jadi rancu. Kalau dibaca jadi susah. Dan dimensi yang seharusnya di sini, malah ditaruh di bagian bawah. Ini juga sama, bisa bikin rancu kalau misalnya baca. Buat yang geometric breakdown teknik ini, dia dibagi ke dalam bentuk geometrik dasarnya. Nah, ini kita ada beberapa part yang sebenarnya ini sama, cuma dia dibagi ke bentuk-bentuk dasar seperti tabung, balok, dan semacamnya dengan profil-profil yang tetap dijaga seperti lubang-lubang dan semacamnya. Lanjut. Dan ini ada step-stepnya untuk membuat geometri. Step pertama itu kita bikin garis yang paling kecil dulu di level pertama. Kalau misalnya garis pendeknya ini udah jadi, kita bikin garis yang lebih panjang dengan level di atasnya, level dimensi di atasnya, dan juga jangan lupa ketebalannya. Lalu kita buat lagi untuk yang profil atau lokasi, ini dimensi lokasi, lalu disambung dengan garis leader untuk profil tertentu. Nah, untuk yang step 2-nya ini, step 2 yang di atas ini, kita bisa ganti pakai alternatif method. Jadi garis yang panjang untuk yang 4 dan 2 ini bisa kita ganti dengan sudut 30 derajat untuk mengetahui. Kan kalau misalnya di sini kita emang harus ngitung gimana buat dapat sudutnya. Tapi di sini kita bisa langsung naruh sudutnya segitu. Nah, kita juga harus menghindari pemborosan dalam penggambaran. Di sini bisa aja B itu dikurang A jadi sudut sisi yang di sini. Sedangkan dibuat yang di sebelah kanan itu sebenarnya A tambah B itu udah C, nggak harus ditaruh dua-duanya. Salah satu aja itu sebenarnya bisa.
Lanjut. Oke, tolerancing. Jadi tolerancing itu digunakan untuk mengontrol variasi yang ada pada semua bagian yang diproduksi, semua bagian part yang diproduksi. Jadi asumsinya itu di dalam sebuah produksi sesuatu komponen yang berpasangan itu nggak mungkin partnya itu ukurannya sama. Jadi antara lubang dan shaftnya itu harus memiliki jarak agar dia tuh bisa pas. Di luar faktor-faktor produksinya pasti ada yang membuat part itu tuh memuai atau semacamnya, jadi dia bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil. Jadi produksinya juga harus dilakukan pada ukuran-ukuran tertentu sehingga bisa pas saat dipasangkan. Nah, cara membuat toleransi ini dia ada namanya upper limit sama lower limit. Upper limit itu nilai maksimum dari sebuah part dan lower limit ini nilai minimum yang bisa dibuat dalam sebuah part. Lambangnya biasanya ditandai dengan plus minus. Lalu ini ada general tolerances. Pertama itu ada buat dimensi yang desimal. Biasanya ini buat inci, dia tuh dipakainya 0,002 inci. Lalu ada minimum spacingnya di sini 1/6 inci. Itu buat angka minimum dan maksimumnya. Kecuali kalau misalnya dia pakai langsung harga toleransinya plus minus, itu nggak masalah, bisa langsung. Nah ini ada lanjutannya. Sebentar. Bentar. Ini lanjutannya. Oh, untuk baca ini itu berarti toleransinya dia itu 0,01 untuk plus minusnya. Jadi ditambah dan dikurang dengan 0,01. Lalu lanjutnya dimensi metrik itu ditambah dan dikurang dengan 0,05. Itu tapi biasanya digunakan buat angka-angka besar. Terus ada fractional dimension, itu biasanya plus minus dari 1/64 inci. Dan juga buat angular tolerances dia juga bisa pakai 1 degree, jadi 1 derajat toleransinya. Ya, terus yang terakhir ini ada aturan selain yang tadi. Kalau misalnya angkanya itu cuma 1 digit, berarti dia toleransinya itu 0,02. Kalau misalnya di belakang komanya itu ada 2 digit, itu berarti pakai 0,01 dan seterusnya. Itu berlaku juga buat milimeter dengan angka-angka yang ada di sini. Kalian bisa baca. Lanjut. Di sini ada MMC sama LMC. MMC itu maximum material condition dan LMC itu lower maximum condition atau least material condition. Jadi angka maksimum dan angka minimum dari ukuran part yang harusnya kita buat. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa important terms yang harus kalian baca, cuma kalian bisa baca sendiri. Di sini yang kita bahas penting di sini adalah allowance dan tolerance. Allowance itu tadi jarak maksimum antara hole dan shaft. Dimana kalau misalnya di sini tuh biasanya berlaku kalau untuk shaft itu dia pakai ukuran minimum, karena ibaratnya kalau misalnya shaft itu kan nggak mungkin lebih besar dari hole-nya, dan hole juga nggak mungkin lebih kecil daripada shaft-nya. Jadi untuk hole itu dia biasanya pakai ukuran terbesarnya dia, dan untuk shaft itu dia pakai ukuran terkecilnya dia. Nah itu yang namanya allowance. Terus toleransi itu tadi jarak antara ukuran terbesar dan ukuran maksimum, ukuran minimum dari clearance-nya itu tadi. Lanjut. Ini tadi ada penerapan dari yang udah kita bahas dengan angka 2 digit, dia plus minusnya itu 0,05.
lanjut, jadi dia bacanya sama buat dimensi-dimensi yang kayak gitu tadi. Ini sama semua, toleransinya 0,05. Nah, ini kita harus bikin dimensi ini memang agak sedikit perhitungan buat pembacanya, tapi emang cara membaca gambar teknik itu seperti itu, jadi ya harus ada perhitungan saat membacanya, tidak boleh boros seperti ini. Jika terjadi pemborosan seperti ini, maka itu akan menimbulkan kerancuan. Ini ada tabel basic size sama deviation buat ukuran milimeter. Bisa kita pilih itu yang tadi. Di sini ada cara membaca simbol buat metrik. Kalau yang tadi buat ANSI, yang ini buat metrik. Ada hole, ada shaft, ada fit. 40 itu basic size, H8 itu tolerance period, dan H itu fundamental deviation. Untuk 8-nya itu tolerance period. Kita bisa lihat ini tabelnya. Kalau kalian nemu kayak ginian itu bisa baca dari tabelnya langsung. Untuk fit, jadi kita nyari dulu nih fit. 40-nya itu basic size-nya 40 berarti. Terus kita cari H8 di sini, ini H8. Berarti F7-nya itu shaft di sini, berarti kita pakai fitnya yang ini, yang di sampingnya H8 sama F7. Nah, ini yang kita pakai. Lalu untuk bagian shaft kita pakai basic size 40 dan shaftnya F7. Nah, ini nilai maksimum dan minimumnya. Untuk hole basic size 40 dengan ukuran hole H8. Nah, ini maksimum sama minimum size-nya. Lanjut, ini ada metric reference shaft basis system. Mohon maaf, saya kurang mengerti untuk bagian yang ini. Lanjut. Nah, ini tadi kita bisa lihat di sini bagian terkecil lubang itu biasanya nggak bisa kan buat ditaruhin shaft yang lebih besar dari dia, dan ukuran shaft terbesar itu nggak bisa ditaruh di bagian lubang terkecil, ukuran lubang terkecil. Makanya shaft itu dia biasanya pakai dimensi terkecilnya, dan untuk hole itu dia pakai dimensi terbesarnya. Dan di sini gue mau ngingetin lagi, untuk yang minus tadi cara bacanya itu berarti basic size dikurang sama yang minus ditambah sama yang positif. Jadi dapat tuh hasil maksimum sama minimumnya dari allowance yang tadi. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf kalau masih banyak kurang-kurangnya. Kalau misalnya masih ada yang mau tanya atau kurang jelas, gue tunggu besok sampai jam 11. Boleh PC gue kalau misalnya kalian pada nonton video ini. Ini kalau ini cuma perpanjangan dari materinya pada ini. Mohon maaf kalau misalnya emang kurang ngebantu. Jadi sekian mungkin gue udahin buat pelajarannya. Mohon maaf dan terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.